Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai jarak titik ke bidang dan berkas bidang. Nah, oke, jadi untuk materi yang pertama di sini ada jarak titik ke bidang datar, teman-teman. Nah, jika diketahui sebuah bidang dan sebuah titik, maka jarak titik ke bidang tersebut dihitung sebagai berikut. Bidang V dinyatakan oleh persamaan V kongruen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma min P sama dengan 0. Nah, dimisalkan jarak titik P ke bidang V adalah D, maka kita akan buatlah bidang W yang melalui P dan sejajar V, maka jarak titik pusat salib sumbu O ke W sama dengan P plus D. Nah, sudut arah bidang W sama dengan sudut arah bidang V sama dengan alfa, beta, dan gamma. Jadi persamaan bidang W-nya itu adalah W kongruen X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma min P plus minus D sama dengan 0. Titik P terletak pada bidang W, maka XP cos alpha plus YP cos beta plus ZP cos gamma min P plus minus D sama dengan 0. Maka D sama dengan mutlak XP cos alpha plus YP cos beta plus ZP cos gamma min P. Nah, jadi jarak titik P terhadap bidang V itu kongruen XP cos alpha plus YP cos beta plus ZP cos Y cos gamma min P sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak XP cos alpha plus YP cos beta plus ZP cos Y min P. Itu adalah, kita harus mencari satu persatu dulu teman-teman. Jadi cos alpha itu rumusnya A per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kemudian yang cos betanya yaitu B per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, sama juga teman-teman, untuk mencari cos gamanya itu sama, yaitu C per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jika bidang V dinyatakan oleh persamaan V kongruen AX plus B plus CZ plus D sama dengan 0, maka jarak titik P terhadap bidang V adalah D sama dengan mutlak XP A per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus YP B per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat plus ZP C per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat dikali di plus min D per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, maka kita mendapatkan D sama dengan AXP plus BYP plus CZP plus D per plus minus akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Jadi dikali terlebih dahulu teman-teman. Nah, biar teman-teman paham, maka kita langsung aja masuk ke contoh soalnya teman-teman. Nah, di situ untuk contoh yang pertama kita akan menentukan jarak titik P ke bidang W. Nah, jarak titik P-nya yaitu 1, 2, 3 dan bidang W-nya X min Y plus 2Z min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita langsung masuk ke penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, untuk soal yang pertama kita menentukan jarak titik P ya teman-teman. Nah, untuk bidang W-nya itu adalah X min Y plus 2Z min 1 sama dengan 0. Maka kita masukin teman-teman yang tadi, yang rumus yang tadi, yaitu D sama dengan XP min YP plus 2ZP min 1 per plus minus akar dari 1 kuadrat plus min 1 kuadrat plus 2Z kuadrat. Nah, kita masukin teman-teman jarak titik P-nya, kita masukin ke akarnya teman-teman. Jadi kita langsung masukin aja. Nah, di situ 1 min 2 plus 1 dikali 2 plus 2 dikali 3 min 1 per plus minus akar 6. Nah, maka kita jumlahkan yaitu menghasilkan
4 per plus minus akar dari 6. Nah, kemudian untuk jika diperkecil itu menghasilkan 2/3 akar 6, teman-teman. Jadi untuk penyelesaian yang nomor 1, kita mendapatkan jawaban yaitu D-nya 2/3 akar 6. Nah, kemudian kita langsung ke contoh 2. Sebenarnya ini sama aja ya, teman-teman. Cuman kita menggunakan dua bidang di sini. Kita menggunakan persamaan dua bidang. Nah, tadi untuk contohnya kita akan menentukan jarak bidang V1 itu kongruen dengan X min 2Y plus 3Z min 1 sama dengan 0, dan bidang yang keduanya 2X min 4Y plus 6Z plus 5 sama dengan 0. Nah, kita akan menentukan jaraknya, teman-teman. Sama aja seperti contoh yang pertama. Nah, bedanya hanya kita untuk yang kedua ini kita menggunakan dua bidang, teman-teman. Nah, di sini sudah diketahui untuk V1-nya yaitu X min 2Y plus 3Z min 1 sama dengan 0. Nah, untuk V2-nya yaitu 2X min 4Y plus 6Z plus 5 sama dengan 0. Nah, kita perbandingan koefisien X pada V1 dan V2. Nah, di situ untuk X-nya itu kan 1/2. Nah, itu kan X itu sama aja kan 1X. Jadi, untuk koefisien X-nya pada V1 dan V2-nya itu 1/2. Nah, sama aja. Kita mencari perbandingan koefisien Y-nya, kita lihat Y-nya itu berapa. Y-nya itu kan min 2Y sama min 4Y. Maka kita masukin aja ke perbandingan koefisiennya, yaitu min 2 per min 4. Kemudian, sama aja teman-teman. Untuk perbandingan koefisien Z-nya pada V1 dan V2-nya itu 3/6. Nah, sedangkan 1/2 itu sama dengan min 2 per min 4 sama dengan 3/6. Jadi, V1-nya itu sejajar dengan V2. Jadi, jarak V1 ke bidang V2 itu dicarinya seperti bagaimana, teman-teman? Nah, kita ambil titik A itu 0, 0 dan ZA pada bidang V1. Maka kita masukin aja, teman-teman. XA min 2YA plus 3ZA min 1 sama dengan 0. Nah, 3ZA sama dengan 1 dan ZA-nya sama dengan 1/3. Nah, kemudian kita udah ketemu nih tadi ZA-nya. Untuk mencari ZA-nya kita udah ketemu kan. Jadi, kita langsung masukin aja, teman-teman, ke rumus yang tadi. Sama aja seperti yang nomor 1 tadi. Nah, setelah kita masukin, ternyata kita menghasilkan 2 plus 5 per plus minus akar dari 56. Nah, maka kita jumlahkan menjadi 7 per plus minus akar dari 2 per 14. Nah, kita kecilkan, teman-teman, maka menjadi 1/4 akar dari 14, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke materi berkas bidang datar. Jika diketahui persamaan dua bidang V1 dan V2, maka, nah, di sini ada dua persamaan ya, teman-teman. Maka persamaan V-nya yaitu V1 plus lambda V2 sama dengan 0. Lambda itu adalah elemen dari bilangan real atau A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 plus lambda A2X plus B2Y plus C2Z plus D2 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita tambahkan lambda, teman-teman, untuk persamaan yang ini. Nah, A1 plus lambda A2 di X plus B1 plus lambda B2Y plus C1 plus lambda C2Z plus D1 plus lambda D2 sama dengan 0 itu adalah persamaan bidang datar juga. Karena persamaan tersebut itu memuat lambda elemen R, maka persamaan itu menyatakan bidang datar yang tak hingga banyak dan disebut berkas bidang datar, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke contohnya aja supaya teman-teman lebih paham dengan materi ini. Nah, di sini ada dua contoh ya, teman-teman. Kita akan menentukan persamaan bidang yang melalui titik A 321 dan garis potong bidang V1 yaitu 2X plus 3Y plus Z plus 12 sama dengan 0, dan untuk bidang yang kedua yaitu X min 4Y plus Z min 10 sama dengan 0. Nah, kita langsung aja ke penyelesaiannya ya, teman-teman. Nah, di sini kita menentukan persamaan bidangnya. Nah, persamaan bidang yang melalui garis potong V1 dan V2 itu adalah
Nah, kita dimisalkan itu W ya teman-teman. Itu terserah teman-teman mau W atau P atau apapun itu terserah. Jadi di sini kita menggunakan W teman-teman. Nah, W itu yaitu V1 plus lambda V2 sama dengan 0. Maka kita masukin aja teman-teman persamaan yang tadi. Maka W itu sama dengan 2X plus 3Y plus Z plus 12. Nah, kita plus dengan lambda. Nah, untuk yang persamaan kedua itu kita kali dengan lambda ya teman-teman. Jadi plus lambda X dikali dengan X min 4Y plus Z min 10 sama dengan 0. Bidang W melalui titik A. Nah, kita masukin teman-teman. Maka 2XA plus 3YA plus ZA plus 12 ditambah lambda XA plus 4YA plus ZA min 10 sama dengan 0. Nah, kita masukin teman-teman. Nah, tadi kan titiknya kan 321. Jadi kita masukin aja teman-teman. Maka kita masukin ke X, Y, Z-nya. Jadi 2 dikali 3 itu dari X. X-nya itu yaitu titik A-nya teman-teman. Jadi kita masukin. Kemudian plus 3 dikali 2 plus 1 plus 12 ditambah lambda. Nah, kita masukin lagi teman-teman X-nya. Maka lambda dikali dengan 3 min 4 dikali 2 plus 1 min 10 sama dengan 0. Nah, setelah kita jumlahkan, kita mendapatkan 25 plus lambda dikali dengan min 14 sama dengan 0. Maka 14 lambda, kan lambda dikali 14 itu sama aja 14 lambda teman-teman. Maka 14 lambda itu sama dengan 25. Jadi untuk mencari lambdanya kita pindah ruas ya teman-teman menjadi 25 per 14. Nah, kita sudah menentukannya. Jadi persamaan bidang W-nya itu adalah, nah, kita udah ketemu kan lambdanya. Jadi kita masukin ya teman-teman. Jadi W sama dengan 2X plus 3Y plus Z plus 12 plus, nah kita masukin lambdanya teman-teman. Jadi lambdanya 25 per 14 dikali dengan X min 4Y plus Z min 10 sama dengan 0. Maka kita menghasilkan 28X plus 42Y plus 14Z plus 168 plus 25X min 100Y plus 25Z min 250 sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan ya teman-teman. Yang X itu ditambah dengan S. Maka kita dapat persamaan bidang W-nya itu yaitu W sama dengan 53X min 58Y plus 39Z min 82 sama dengan 0. Nah, kita udah ketemu nih teman-teman persamaan bidang W-nya.